membongkar target jangka pendek dan panjang timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda. Target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Roky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Roky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi. Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJ dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Trappers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Trappers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini. 23 penampilan di dua divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie.
Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Bongkar target jangka pendek dan panjang timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda. Target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Roky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Roky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi.
Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, Stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJ dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia.
Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Trappers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Trappers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini. 23 penampilan di dua divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target Timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Bongkar target jangka pendek dan panjang Timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia. Jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda, target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, Timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan, skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda Timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela Timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, Timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi.
Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Rocky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Rocky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi. Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, Stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0.
Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJ dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Trappers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Trappers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini. 23 penampilan di dua divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target Timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Bongkar target jangka pendek dan panjang Timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia. Jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda, target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, Timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan, skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu.
Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda Timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela Timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, Timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Roky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia. Roky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih Tim Nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, Timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya Timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi. Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin Timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain Timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat Timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog.
Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membuat tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJ dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Travers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Travers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini, 23 penampilan di dua divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target Timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah.
membongkar target jangka pendek dan panjang timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda. Target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Roky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Roky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi. Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJs dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Trappers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Trappers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini. 23 penampilan di dua divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie.
Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Bongkar target jangka pendek dan panjang timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia. Jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda, target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi. Dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Itu suatu hal yang luar biasa, ujar Roky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Roky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi.
Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, Stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, sedangkan Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol JIJS dalam laga yang sama. Penampilan ketiga pemain tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia hingga disorot oleh media Belanda ESPN Nederland. Melalui akun Twitter atau X resminya, ESPN Nederland membagikan efek yang dirasakan ketiga pemain tersebut di media sosial Instagram. Mereka mencatat perkembangan jumlah followers masing-masing pemain ketika resmi menjadi WNI hingga debut sebagai pemain timnas Indonesia.
Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Pasalnya untuk posisi lainnya, Timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai penyerang yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Namun Ole Romeni tampaknya tidak langsung menyambut tawaran untuk membela skuad merah putih. Di sisi lain diketahui bahwa ada pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang yaitu Tim Watering. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, Tim Watering merupakan pemain kelahiran 28 Februari 1997. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut memang berposisi murni sebagai penyerang tengah. Selain itu, penyerang dengan tinggi 194 cm ini sedang bermain untuk The Trappers, klub divisi ketiga Liga Belanda. Bersama dengan The Trappers, Watering sudah bermain 26 penampilan untuk musim ini. 23 penampilan di tujuh divisi dan mampu mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist. Kemudian 3 penampilan di KNVB Beker dan menciptakan 3 gol, sehingga total sudah 10 gol. Sayangnya ia belum pernah sama sekali bermain di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Federasi Sepak Bola Dunia memberi pujian tinggi kepada sepak bola Indonesia yang dinilai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan FIFA melalui laman resminya dengan merujuk pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mengontrol posisi dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021 dan semakin mendekatkan target Timnas Indonesia masuk 100 besar, tulis FIFA dalam laman resminya. Mereka juga menyinggung target PSSI yang ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan cara fokus untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dianggap menjadi salah satu aspek yang membantu sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Bongkar target jangka pendek dan panjang Timnas Indonesia ke depannya. Pernyataan Erick Thohir dimuat di laman resmi FIFA. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia belakangan menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Teranyar mereka menyebut Indonesia tengah berkembang pesat. Bahkan FIFA membuat satu artikel khusus yang membahas perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian skuad Garuda. Salah satu yang jadi sorotan adalah perihal target PSSI untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir pun menjabarkan target jangka pendek dan panjang yang telah disusun. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 dunia. Jika kita terus membangun tim nasional dimulai dari usia muda, target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta, ujar Erick Thohir. Selama dipimpin pelatih Sintayong sejak akhir 2019, Timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang bisa dilihat dari lonjakan ranking FIFA. Belakangan skuad Garuda jadi tim dengan lonjakan posisi tertinggi dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 4 April lalu. Timnas Indonesia berhasil naik 8 posisi dari peringkat 142 menjadi 134 setelah mendapatkan tambahan 30,03 poin hasil dari menghancurkan Vietnam. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup F dengan 7 poin dari 4 pertandingan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Dengan 2 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu legenda Timnas Indonesia, Roky Putirai, punya permintaan khusus untuk pemain lokal Indonesia. Roky Putirai meminta agar para pemain lokal meniru sikap pemain keturunan yang bersedia dan rela membela Timnas Indonesia tanpa pamrih. Untuk saat ini, Timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Sebelum Sintayong, zaman kepelatihan Alfred Rieder 2014 juga mengandalkan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi. Hanya saja untuk para pemain era Sintayong, Roky menyebut pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi.
Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Sintayong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa pamrih itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia, meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang, dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu suatu hal yang luar biasa, ujar Rocky Putirai. Untuk saat ini diketahui sekitar 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Rocky juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong akan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin jelang Piala Asia U23 2024. Sintayong menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal. Untuk diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba. Tentu ini hasil yang positif karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah menjalani 2 laga uji coba. Sebelumnya timnas Indonesia U23 harus tumbang 1-3 dari Arab Saudi. Setidaknya Sintayong masih memiliki waktu 6 hari untuk mematangkan skuadnya. Alih-alih akan menempa Marcelino Ferdinand CS dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal. Itu karena keterbatasan waktu yang ada. Sintayong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin timnas Indonesia U23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U23 2024. Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya, jadi ya fokus kita ke latihan taktik. Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita. Jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga, dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi, ujar Sintayong. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu The Ajkal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya. Kami punya pertandingan di GBK. Filipina melawan Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, ujar Daisuke Sato. Walaupun sebelumnya di Manila Filipina bisa memberi perlawanan, Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, Stadion GBK bakal penuh dengan supporter timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama timnas Indonesia. Media asal Belanda sampai dibuat kagum-kagum dengan luar biasanya antusiasme supporter timnas Indonesia terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi. Timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi luar biasa dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0.
Skuad Garuda kembali memetik poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim asuhan Sintayong tersebut duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Indonesia selangkah lagi mencatatkan sejarah dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika mampu menang atas Irak atau Filipina. Di balik kesuksesan tersebut, ada peran besar yang diberikan oleh 3 pemain naturalisasi baru, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jo Aon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bahkan langsung memberikan kontribusi di pertandingan debutnya dengan menyumbangkan gol serta assist. Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol ke gawang